watak keras Ganjar Pranowo belakangan sedang disoroti. Ia yang dulunya berslogan "Tuanku ya rakyat, jabatan cuma mandat", kini sibuk cari kemenangan sendiri. Suara 16% masih belum diterima Ganjar. Padahal sejak awal, pertarungan Pilpres ini banyak yang memprediksi pertarungan antara 01 dan 02. Ganjar sudah tidak masuk hitungan sejak debat Pilpres kelima setelah pidato penutupnya bernuansa kebencian terhadap personal. Disitulah akhir Ganjar yang tidak disadarinya. Ganjar sampai saat ini mondar-mandir masuk gedung DPR melobi sejumlah kader dari berbagai partai politik untuk mengemis tanda tangan hak angket. Namun dari berbagai sumber yang ada, semangat hak angket saat ini mulai menurun. Bahkan DPR yang didominasi oleh kader PDIP diduga telah terjadi pecah suara. Sebagian mulai tak suka dengan karakter Ganjar yang awalnya bergerak meminta keadilan KPU, kini justru tercium aroma sebuah ambisi untuk merusak demokrasi dan menunda pengumuman resmi kemenangan Prabowo Gibran. Kalah di kandang sendiri, Ganjar tak berkutik. Rekapitulasi ulang akhirnya dilakukan di 35 kabupaten di Jawa Tengah buntut dari tuduhan-tuduhan Ganjar yang selalu menyebut KPU curang. Hasilnya sangat mengejutkan. Dari hasil rapat pleno rekapitulasi ulang tersebut, Ganjar dan Mahfud hanya memperoleh suara 7,8 juta suara, sementara Anies Baswedan dan Caimin meraih 2,9 juta suara. Sedangkan Prabowo berhasil keluar sebagai peraih suara terbanyak, yakni 12,1 juta suara. Angka yang fantastis ini membungkam mulut PDIP. Mereka yang selalu mengancam hak angket dengan segala alasan termasuk kecurangan justru dipermalukan oleh Prabowo Gibran di kandang sendiri. Ganjar sendiri justru sampai saat ini masih bungkam dengan hasil rekapitulasi ulang tersebut. Padahal sebagian besar kader PDIP di DPR seperti Haji Irmadi Lubis, Dr. Sihar Sitorus, Trimedia Panjaitan, Jarod Saiful Hidayat, dan masih banyak lagi sudah memperingatkan untuk tidak protes karena fakta di lapangan memang keadaannya Ganjar selalu kalah. Bocor sebuah kabar, kader PDIP yang duduk di DPR mengultimatum partainya apabila terus bikin kekisruhan. Mereka akan hengkang ramai-ramai dari partai berlogo banteng itu. Pasalnya mereka menilai bahwa tuduhan yang selalu dilontarkan Ganjar tidak punya bukti apapun. Lagi pula semakin kesini laporan kecurangan Ganjar memangku kepentingan untuk menunda pengumuman resmi KPU yang akan memenangkan Prabowo Gibran. Salah satu petinggi PDIP, Jarod Saiful Hidayat, juga tak mendukung keputusan partainya yang tidak berjiwa besar menerima kekalahan. Bagi Jarod, sikap PDIP dan Ganjar lebih ke urusan pribadi. Ganjar dinilai sangat berambisi ingin menjadi presiden, tetapi ia tidak mengukur kemampuannya. Dana kampanye sebesar 560 miliar rupiah yang telah dikeluarkan paslon nomor urut 3 menjadi beban tersendiri bagi Ganjar. Mau bagaimanapun ia harus memikirkan mengembalikan dana itu setidaknya 50%. Karena beredar sebuah kabar bahwa transaksinya apabila suara Ganjar tidak menyentuh 20% dari seluruh jumlah pemilih yang sah, ia dituntut investor mengembalikan dana kampanye sedikitnya 50%. Keadaan yang menjepit seperti ini membuat Ganjar selalu cari cara untuk membuat pemilu 2024 terlihat curang. Tujuannya adalah menghindari hutang kampanye dan PDIP saat ini tidak punya kuasa apapun setelah lepas dari Jokowi. Ganjar mondar-mandir di DPR, namun mirisnya beberapa kader PDIP justru cuek terhadap kehadirannya yang selalu mengemis minta tanda tangan hak angket. Nasdem yang juga ikut dibujuk PDIP untuk menggulirkan hak angket nyatanya masih belum membuat keputusan resmi. Meski beberapa kali Anies juga sepakat soal hak angket, namun posisi Anies sedikit lebih diuntungkan. Terutama Anies tidak terikat dengan transaksi politik soal pemungutan suara. Oleh karena itu beban di bahu Ganjar membuatnya semakin menderita. Puncak masalah yang dihadapi Ganjar adalah berawal dari kritikannya terhadap Presiden Jokowi yang terlalu barbar. Menuduh Jokowi berkampanye
menuduh Jokowi menggunakan bansos sebagai penarik suara untuk anaknya, dan bahkan paling terasa adalah saat Ganjar menyetujui sebuah skenario Civitas Akademika, mulai dari dosen hingga rektor menyebut Jokowi perusak demokrasi. Padahal di saat yang sama, Ganjar tidak melihat situasi bahwa Jokowi disukai lebih dari 85% rakyat Indonesia. Kesalahan inilah yang kemudian berbuntut terhadap hilangnya jati diri Ganjar. Dulunya ia dikenal sebagai tokoh negarawan, kini dicap sebagai tokoh paling banyak sandiwara. Kira-kira bagaimana nasib Ganjar setelah hak angket dibatalkan? Tulis di komentar and see you next video. Bye-bye.